Kami dong, proses inzalnya itu seperti apa? Proses tanzilnya itu seperti apa? Dan siapa yang melakukan proses tanzil itu? Hah? Lalu kemudian siapa pemilik kalamnya itu? Apakah yang memiliki kalam itu adalah Muhammad? Dua pendapat ini adalah dua pendapat yang batil. Mengapa dikatakan dua pendapat yang batil? Karena ini sudah bertentangan dengan apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Satu, dalam Al-Quran itu dijelaskan, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai bacaan yang berbahasa Arab. Siapa yang menurunkannya itu? Allah. Kemudian hal ini juga bertentangan dengan ayat innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mudirin bilisanin arabiyyin mubin. Jelas. Dan pendapat ini juga bertentangan dengan fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala al-muallif rahimahullah wa qala ghairuhu fil munazzal 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thalathatu aqwalin. Kali ini kita akan membahas mengenai wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai proses turunnya Al-Quran atau wahyu tersebut, maka kali ini kita akan membahas apa yang disampaikan kepada Nabi tentang Al-Quran itu. Apakah lafaznya saja? Apakah maknanya saja? Apakah lafaz dan maknanya? Itu yang akan kita bahas kali ini. Dalam hal ini Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran mengatakan bahwa ada 3 pendapat mengenai hal tersebut. Pertama, ada yang berpendapat bahwa yang disampaikan atau wahyu yang berupa Al-Quran itu yang disampaikan kepada Nabi itu adalah lafaz dan maknanya. Jadi lafaz dan maknanya itu adalah yang disampaikan kepada Nabi. Dan Nabi tidak membuat lafaznya sama sekali, gitulah. Faham? Jadi lafaznya itu bukan buatan Nabi. Kata-kata dalam Al-Quran ini bukanlah buatan Nabi.
melainkan itu berdasarkan apa yang disampaikan kepada Nabi, sama persis dengan apa yang disampaikan dan diterima oleh Nabi. Jadi malaikat Jibril menyampaikan wahyu Al-Quran itu bukan hanya maknanya saja, melainkan juga mengajarkan lafaznya. Bagaimana prosesnya? Dalam pandangan yang pertama ini mengatakan bahwa anna Jibril hafizal Quran minal lauhil mahfuz wa nazala bih. Jadi prosesnya Jibril menghafal Al-Quran itu, lafaz-lafaz Al-Quran itu dan bacaan-bacaan Al-Quran itu dari Lauhil Mahfuz. Kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang ia hafalkan dari Lauhil Mahfuz itu. Nah, lalu pertanyaannya, ini pandangan siapa? Ini adalah pandangan sebagian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana yang kemarin sudah kita bahas, bahwa dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu salah satunya proses nuzulul Quran itu salah satunya adalah Jibril alaihi salam menghafal apa yang tertulis atau yang tercatat atau yang menetap di Lauhil Mahfuz, kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas di sini Rasul tidak memiliki peran untuk merangkai Al-Quran itu. Rasul itu hanya membacakan apa yang telah dibacakan oleh Jibril kepadanya. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Quran itu jelas. Contoh seperti halnya dalam surah At-Takwir misalkan, innahu laqaulu rasulin karim fi quwwatin indatil arsy makin muta'i tamma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan Rasul yang mulia. Maksud ucapan Rasul yang mulia itu siapa? Ucapan Jibril. Jadi Nabi itu menyampaikan Al-Quran itu berdasarkan apa yang diterima Rasul melalui qaulu Jibril. Paham? Nah, kenapa dikatakan sebagai qaulu Rasul? Ungkapan itu sebetulnya adalah sebagai bantahan Allah kepada orang-orang yang mengingkari kerasulan Muhammad dan mengatakan Muhammad itu orang gila. Makanya sama Allah dipertegas, Nabi Muhammad itu hanya menyampaikan apa yang disampaikan Jibril. Paham sampai sana? Jadi Muhammad tidak sama sekali merangkai kata-kata dalam Al-Quran itu. Jelas. Makanya
ayat innahu laqaulu rasulin karim itu bukan maksudnya menjelaskan atau menegaskan bahwa Al-Quran ini adalah ucapan Rasul, bukan, melainkan untuk menjelaskan bahwa Rasul atau Nabi Muhammad itu hanya mengikuti apa yang disampaikan kepadanya melalui Jibril alaihi salam. Paham? Makanya ahli tafsir menafsirkan Rasulin Karim itu dengan Jibril. Rasul yang dimaksud itu bukan Muhammad, melainkan Jibril. Sebab di ayat itu Muhammad itu justru dideskripsikan atau diibaratkan dengan kalimat wa ma sahibukum bimajnun. Itulah. Yang artinya bukanlah orang yang menyertaimu itu adalah orang gila, atau orang yang menyertai kalian semua itu bukanlah orang gila, bukan. Dia itu menyampaikan ayat, menyampaikan wahyu sebagaimana yang ia terima dari ucapan seorang utusan Tuhan, yakni Jibril alaihi salam. Begitu menafsirkan ayat itu. Dan bahkan dipertegas lagi proses Rasul menerima wahyu tersebut dari Jibril. Baca ayat berikutnya, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Jelaskan. Sungguh, bahasanya juga pakai lam ibtida kemudian pakai qad. Itu sudah maknanya li tahqiq. Asyaddu tahqiq. Tahqiqnya itu lebih kuat. Makanya sungguh, benar-benar atau benar-benar sungguh Muhammad telah melihat Rasulun Karim itu alias Jibril itu bil ufuqil mubin, di ufuk yang sangat jelas. Paham? Nah itu. Jadi kata qaulu rasulin karim itu bukan ayat untuk membenarkan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, bukan. Sebab sekarang kan ada banyak yang mengatakan hal itu kan. Anda tidak membaca ayatnya sampai lengkap sih. Jadi memahaminya dengan cara yang salah pada akhirnya. Padahal itu Allah sedang menegaskan cara proses Nabi menerima wahyu itu seperti apa. Jelas sampai sana? Jelas. Kalau kita mengatakan atau mendeskripsikan apa yang diucapkan dalam Al-Quran, apa yang tertulis dalam Al-Quran itu dengan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, nantinya mafhumnya sudah berbeda. Mafhumnya gimana kalau seandainya kita mengucapkan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim? Mafhumnya apa? Pertama, ya, kita akan memahami bahwa Al-Quranul Karim itu adalah perkataan Muhammad. Jelas sampai sana? Jelas? Kita akan memahami bahwa Al-Quran ini adalah perkataan Muhammad. Secara hakiki, lafaznya buatan Muhammad. Padahal hal itu sudah bertentangan dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Apa yang disampaikan dalam Al-Quran? فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Allah itu memerintah kepada Nabi, tatkala kami membacakan Al-Quran itu maka ikutilah bacaannya. Itu kan jelas menunjukkan bahwa Nabi itu tidak pernah sama sekali merangkai Al-Quran itu.
Ia hanya mengikuti bacaan yang dibacakan oleh Allah melalui lisanu Jibril, melalui qaulu Rasulin Karim yakni Jibril. Jelas. Kemudian kalau seandainya ini adalah ucapan Rasul, apa gunanya Allah mengatakan walau taqawwala alaina ba'dal aqawil dalam Al-Quran itu sendiri kan? Apa gunanya dalam Al-Quran ada ayat walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, yang artinya kalau seandainya Muhammad itu membuat ucapan terhadap sebagian wahyu itu, la akhadnahu minhu bil yamin, maka kami akan menyiksa Muhammad dengan kuat. Tsumma laqata'na minhul watin, kemudian kami akan memutus urat nadi Muhammad. Apa gunanya ayat itu kalau seandainya kita membenarkan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim? Paham sampai sana? Makanya pahami dong proses inzalnya itu seperti apa, proses tanzilnya itu seperti apa, dan siapa yang melakukan proses tanzil itu. Lalu kemudian siapa pemilik kalamnya itu? Apakah yang memiliki kalam itu adalah Muhammad? Bukan. Paham? Makanya sebelum kita jauh membahas qala Allah, qala Rasul, pahami dulu dong proses tanzilnya. Baru kita akan memahami siapa yang qala sebenarnya. Orang-orang itu salah dalam mengucapkan qala fil Qur'anil Karim itu karena tidak mengerti proses tanzil. Jadi orang-orang yang mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim itu fix adalah orang-orang yang tidak memahami proses nuzulnya Quran itu sampai kepada Rasul seperti apa. Makanya mereka mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Jelas. Dengan dalih bahwa kalamullah itu tidak bersuara. Memang kalamullah itu yang hakiki itu tidak memiliki suara, tidak terbentuk dari huruf, tidak terbentuk dari kalimat, tidak terbentuk dari kata-kata. Memang kalamullah hakiki itu memang seperti itu. Tetapi ingat, Allah itu maha tinggi, tetapi Allah itu juga maha bijaksana. Allah itu mengerti bahwa manusia ini seringkali butuh pertanda, butuh tanda untuk menunjukkan maksud. Faham? Salah satu tandanya itu adalah pertama suara, kedua huruf, ketiga kata, keempat kalimat, dan lain sebagainya. Makanya Allah yang maha bijaksana menyatakan kalamnya yang hakiki, yang mulanya tanpa suara, tanpa huruf, tanpa kata, tanpa kalimat, sama Allah dijelaskan dengan menggunakan simbol berupa suara, huruf, kemudian kalimat dan kata-kata. Faham? Faham sampai sana? Makanya kemarin dalam salah satu proses inzalul Quran, ahli sunnah berpendapat bahwa salah satu proses inzal itu adalah, salah satu proses turunnya Al-Quran itu adalah izharul qiraah. Allah menjelaskan bacaan. Yang awalnya kalamun qadim, tanazzah an qaulin gitu ya, kalau dalam istilah salah satu nazam itu kan.
Kalamun qadimun la yumalu sima'uhu tanazzah an qaulin. Paham? Allah itu maha bijaksana, mengidharkan kalamnya yang qadim, yang tanazzah an qaulin, menjadi idhar yang pada akhirnya memiliki qaul, bahkan bisa yasma'u, bisa yusma'u, didengar. Bukan hanya yusma'u tetapi juga bisa yukro'u, dibaca. Kemudian bisa juga yutslau atau yutsla, dibaca. Paham sampai sana? Kenapa Allah melakukan hal itu? Karena Allah maha bijaksana, faham keadaan makhluknya, keadaan manusia. Allah itu maha tinggi, tetapi Allah itu maha bijaksana. Itu. Makanya sekali lagi, qala Rasulullah fil Qur'anil Karim itu bukanlah ucapan yang bisa dibenarkan. Karena pertama, itu bisa memberikan pemahaman bahwa Al-Qur'anul Karim ini adalah ucapan Muhammad. Itu satu. Yang kedua, kekeliruan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim nih, kekeliruan ucapan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim itu adalah, kalau seandainya, nih ya, pahami, kalimat qala Rasulullah fil Qur'anil Karim kemudian diteruskan dengan ayat penciptaan, misalkan begini, qala Rasulullah fil Qur'anil Karim inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Maka artinya kan jadi begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian bersuku-suku bangsa supaya kalian semua saling mengenal. Berarti yang menciptakan kita itu siapa dong kalau seperti itu? Muhammad. Paham sampai sana jelas? Atau seperti contoh misalkan, kalau kita mengatakan Al-Quran ini dengan kalimat qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, misalkan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim wa ja'alna fiha rawasiya an tamida bihim. Artinya jadi gimana? Rasulullah berkata dalam Al-Qur'anil Karim, kami telah menjadikan di muka bumi ini gunung-gunung. Sementara itu sudah bertentangan dengan fakta. Rasul tidak pernah menciptakan di muka bumi gunung-gunung. Nah itu, makanya banyak orang yang mengatakan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil Qur'anil Karim ini bukanlah perkataan yang benar. Itu perkataan yang batil pada akhirnya, sebab dampaknya itu salah satunya. Jelas sampai sana. Makanya cara berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah benar. Al-Quran ini disampaikan kepada Muhammad itu lafzon wa maknan, lafaznya dan maknanya. Dan Rasul tidak membuat atau menyusun satu huruf pun atau satu bacaan pun dari Al-Quran itu. Kemarin kan viral tuh, pimpinan pondok pesantren dengan jelas mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Kemudian di video lainnya dia mengatakan ini bukan kalam Allah.